Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dan mendengarkan bersama di pagi ini itu yang akan memerdekakan setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema umat Tuhan diuji, disaring, dan dimurnikan. Kita baca dalam Zakaria 13 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya umat Tuhan tanpa terkecuali harus melewati pedang dan api. Tujuannya untuk diuji, disaring, dan dimurnikan. Tujuan diuji ini adalah apakah kita benar-benar didapati berkenan di hadapan Allah. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ancaman ataupun tekanan, banyak orang tidak tahan ketika ada di dalam tahap ini, tidak bisa hidup susah, tidak kuat menghadapi segala tantangan penganiayaan ketika ditekan, dan akhirnya mereka gugur satu persatu. Hanya orang yang bertahan pada kesudahannya yang akan diselamatkan, dan yang berikutnya disaring. Setelah melewati ujian, maka tahapan selanjutnya adalah proses penyaringan. Di sini akan terlihat kualitas roh atau karakter seseorang. Dalam Matius 3 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian dengan kehidupan kita, saudaraku yang berkati Tuhan. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan dibersihkan saat proses penyaringan ini. Karakter yang lama itu harus dibuang. Tujuannya supaya apa? Supaya kita ini benar-benar layak dan berkenan di hadapan Allah. Dan yang berikutnya itu dimurnikan. Ini adalah tahapan terakhir, yaitu pemurnian. Alkitab mencatat yang tertinggal adalah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Itu dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kualitas kemurnian iman, pengharapan, dan kasih seseorang ini bisa terlihat ketika ia masuk dalam proses dihancurkan, dileburkan, dan dibersihkan. Yang bertahan, maka imannya akan menjadi iman yang murni. Pengharapannya tidak akan menjadi sia-sia. Kasihnya benar-benar tulus untuk menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya kita diingatkan dengan firman Tuhan di pagi ini untuk kita mau bertekun di dalam Tuhan. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab bila orang-orang bijaksana saja bisa jatuh, apalagi kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setiap warga kerajaan Allah, kerajaan